Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saipullah, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan, program Sarjana Desa. Pada kali ini akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah praktikum ibadah dengan membawa tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sebelum saya menjelaskan tata cara ibadah haji, terlebih dahulu sebagaimana kita ketahui bahwa rukun haji yaitu ada 6. Yang pertama adalah ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i di Bukit Sofa dan Marwa, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Kemudian wajib haji sendiri ada 6. Yang pertama adalah niat ihram dari miqat, yang kedua mabit atau bermalam di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melempar jumrah, yang kelima menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang saat ihram, yang keenam tawaf wada. Proses haji tamatu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru nanti melaksanakan haji. Umroh dilakukan pada musim haji yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Harus membayar dam yang terdapat dalam rangkaian haji. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu persiapan seperti bersuci atau mandi, berwudu, kemudian memotong atau membersihkan kuku, merapihkan memotong rambut dan bulu, kumis maupun bulu-bulu yang lainnya, tetapi tidak dengan memotong jenggot. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan ihram. Persiapan ihram tentu saja terlebih dahulu memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian ataupun parfum di badan, tetapi jangan dipakai di baju ihram. Baju ihram sendiri khusus untuk laki-laki yaitu dengan memakai 2 helai kain. Kain yang pertama penutup sebelah bawah sebagai ijar, kemudian yang bagian atasnya yaitu kain rida dengan diselendangkan di atas pundak. Dari hotel ataupun dari pondokan membaca niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Setelah sampai di Bir Ali, kemudian para jamaah turun dan menuju ke masjid untuk melakukan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Selama perjalanan dianjurkan memperbanyak bacaan talbiyah seperti tadi. Kemudian setelah melihat Baitul Haram ataupun Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Ketika mau masuk Masjid Haram ataupun ketika mau masuk Masjidil Haram, laki-laki ketika mau ke Masjidil Haram, terlebih dahulu kaki kanan yang dilangkahkan dan membaca doa sebagai berikut.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian untuk jamaah laki-laki meletakkan selendang ihram yang tadinya di pundak diselendangkan di bawah ketiak sebelah kanan, lalu menuju ke rukun Hajar Aswad dan menghadapkan wajah ke Hajar Aswad seraya melambaikan tangan seolah-olah mau menggapainya. Tetapi bila memang berkesempatan mendekat Hajar Aswad dan bisa mencium Hajar Aswad itu lebih utama, dan di Hajar Aswad membaca doa Bismillahi wallahu akbar. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, lalu berjalan mengelilingi Ka'bah. Tawaf sebanyak 7 putaran dilakukan. Bagi laki-laki disunahkan berjalan biasa 3 kali putaran dan berlari-lari kecil sebanyak 4 kali putaran sambil melafalkan Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa tabi'an bi sunati nabika sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan memperbanyak zikir, tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian setiap di rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, tepatnya di Multajam, maka bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah putaran yang ketujuh selesai, dimulai dari titik start tawaf yang pertama yaitu di Hajar Aswad, lalu menuju sebelah kanan Ka'bah menuju Maqam Ibrahim alaihissalam, dan setelah tepat di depan Maqam Ibrahim alaihissalam kemudian membaca Wattakhidu mim maqama Ibrahim musalla. Dilanjutkan dengan membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrasa sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasyira wa qul ja'al haqqa wajahuqal batila innal batila kana zahuqa. Kemudian melakukan sholat sunnah dan berdoa. Setelah itu menuju air Zam-Zam dan meminum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya sambil menghadap kiblat, tarik napas 3 kali, kemudian membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian setelah itu sama-sama menuju Bukit Sofa dan Marwa untuk melaksanakan sa'i. Setelah dirasa menanjak, kira-kira mendekati Bukit Sofa, maka bacalah Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi antamara fala junaha alaih ayyatuwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca abada bima bada'allahu bihi wa rusulih. Lalu sambil menghadap Ka'bah ke arah kiblat dan mengangkat kedua belah tangan, kemudian baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaja wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahjaba wahdah. Dan itu bisa diulang selama 3 kali ataupun sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membaca doa apa saja yang diinginkan. Dan mulailah sa'i sambil berdoa dan berzikir semampunya. Ketika melewati filar atau palijo-palijo berikutnya, yang laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil sambil membaca doa. Rabbighfirli warhamni wa anta aizal aqram. Setelah sampai di Bukit Marwa, kemudian menghadap ke arah kiblat dan membaca bacaan dan doa seperti ketika sampai di Bukit Sofa, dan itu diulang selama 7 kali putaran, yaitu saat setar pertama di Bukit Sofa dan finish di Bukit Marwa. Kemudian yang selanjutnya adalah tahallul umroh. Tahallul umroh hanya ada satu, yaitu mencukur sebagian rambut kepala. Boleh langsung dilakukan di atas Bukit Marwa atau setelah kembali ke pondokan atau ke hotel. Dan ketika setelah selesai mencukur, maka ketika mau mencukur, bacalah doa sebagai berikut. Allahumma ij'al li kulli sya'ratin nuron. Allahumma ij'al li kulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Kemudian untuk jamaah perempuan minimal memotong 3 helai rambut. Maka setelah itu selesailah proses umroh dan jamaah semuanya bisa mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa dan melakukan kegiatan lainnya di luar kegiatan haji sambil menunggu proses ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan disunatkan memperbanyak bacaan zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan sholat sunat lainnya. Proses haji dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Ihram haji sama seperti dengan ihram umroh. Diawali dengan persiapan dengan memakai pakaian ihram terlebih dahulu, memakai wangi-wangian di badan, dengan mikot di pondokan ataupun di hotel, dan membaca doa niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca talbiyah seperti tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang selanjutnya adalah mabit di Mina atau menginap di Mina. Mabit di Mina dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah dan hukumnya adalah sunnah. Jadi boleh langsung menuju Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, diawali dengan khutbah dan diakhiri dengan sholat zuhur dan asar jama takdim qashar. Lalu sambil menunggu hingga matahari terbenam, dianjurkan memperbanyak ibadah lainnya seperti berzikir, membaca tasbih, bertahmid, membaca Al-Quran, dan sholat sunat lainnya. Selanjutnya yaitu mabit di Muzdalifah. Selama mabit di Muzdalifah banyak diisi dengan kegiatan ibadah. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya di jama takhir, lalu mencari kerikil untuk melempar jumroh. Dari Muzdalifah lalu menuju ke Mina dan istirahat di Mina untuk persiapan tahallul haji. Selanjutnya adalah tahallul haji ada 5. Yang pertama tawaf ifadah, yang kedua sya'i, yang ketiga melempar jumrah aqobah, yang keempat mencukur rambut, yang kelima menyembelih hewan dam. Lalu dilanjutkan dengan melakukan 3 hal yang disebut tahallul awal dan sisanya disebut tahallul syani. Yang pertama yaitu adalah jumroh aqobah.
caranya melempar kerikil ataupun melemparkan kerikil dengan cara dipegang jari telunjuk dan ibu jari, kemudian didekatkan ke dekat telinga dan dilemparkan ke dinding tempat melempar jumroh dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar rajman li syayatina waridon lil rahman Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa danban maghfura. Lemparan kedua dan seterusnya sampai dengan lemparan yang ketujuh sama seperti pada lemparan yang pertama, baik bacaannya maupun caranya. Setelah itu tidak dibaca lagi bacaan talbiyah. Setelah jumroh akobah kemudian menuju ke tempat kemah tanpa membaca talbiyah lagi, tetapi diganti dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih dengan pakaian ihram, kemudian melakukan cukur rambut dan bacaan ataupun doanya seperti tadi saat melakukan cukur rambut yang pertama, dan tetap berada di Mina, tetapi sudah bisa berganti pakaian ihram dengan pakaian biasa dan melakukan kegiatan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahallul yang kedua, yaitu hadyu atau menyembelih hewan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari. Yang 3 hari dilaksanakan ketika di Mekah, kemudian yang 7 harinya dilakukan setelah pulang ke tanah air. Tahallul awal yang ketiga yaitu jumroh. Jumroh ini dilakukan pada tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan jumroh akobah dengan cara yang sama seperti saat melempar jumroh yang pertama kali. Setelah jumroh selesai, selanjutnya jamaah bersiap-siap menuju Mekah. Tahallul sani yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah caranya sama dengan tawaf yang sebelumnya sampai dengan 7 kali putaran. Tahallul sani yang kedua yaitu sya'i, berlari-lari kecil atau berjalan cepat dimulai dari Bukit Sofa sampai dengan Bukit Marwa dengan proses dan bacaannya sama seperti sya'i yang dilakukan pertama. Maka dengan demikian selesailah proses ibadah haji dan para jamaah bersiap-siap untuk berkemas-kemas kembali pulang ke tanah air. Kemudian yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada dilakukan sebelum meninggalkan Mekah sebagai bukti telah selesainya proses haji dan dilaksanakan perpisahan, dan itu dilakukan setelah ada kepastian kapan pulang ke tanah air. Jadi sebelum pulang ke tanah air dan dipastikan tidak kembali lagi, maka dilaksanakan yaitu tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Demikian video ini dibuat, mudah-mudahan sesuai dan mudah-mudahan bisa diterima. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.